Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Wulandari, mahasiswi program studi keperawatan STIK Bina Husada, Palembang. Mungkin banyak yang belum tahu apa itu gout arthritis, apa tanda gejala gout arthritis, apakah penyakit ini berbahaya, bagaimana cara mencegah gout arthritis, dan apa terapi untuk menurunkan nyeri gout arthritis. Yuk kita simak pembahasan berikut ini. Asam urat atau disebut juga dengan gout arthritis adalah peradangan sendi yang terjadi karena kadar asam urat dalam tubuh terlalu tinggi. Paling sering penyakit ini dialami laki-laki di atas usia 30 tahun atau perempuan yang udah menopause. Apa ya penyebab kadar asam urat di dalam tubuh bisa tinggi? Dan gimana cara mengatasinya? Ini kan kita menghasilkan asam urat secara alami dari hasil memecah suatu zat yang namanya purin. Ada dua sumber utama purin, yaitu dari makanan yang kita konsumsi dan purin yang berasal dari dalam tubuh kita sendiri. Dalam kondisi normal, asam urat ini larut dalam darah, disaring di ginjal, dan kalau sudah selesai dipakai akan dibuang melalui urin. Tapi beberapa kondisi bisa bikin kadar asam urat di darah jadi tinggi, seperti konsumsi berlebihan makanan yang mengandung purin, bisa bikin pembentukan asam urat tubuh yang berlebihan. Penyakit ginjal, yang bikin berkurangnya kemampuan ginjal untuk membuang sisa asam urat ke dalam urin. Pemakaian obat-obatan tertentu, misalnya obat antihipertensi yang bikin kadar asam urat jadi tinggi. Kondisi yang belum diketahui pasti atau idiopatik seperti kelainan genetik. Normalnya kadar asam urat darah kurang dari 6,8 mg per desiliter. Nah, kalau kadar asam urat di darah udah lebih dari 6,8, asam urat ini bisa menumpuk membentuk kristal-kristal monosodium urat pada sendi-sendi dan jaringan sekitarnya. Kristal-kristal ini berbentuk seperti jarum yang mengakibatkan reaksi peradangan yang bikin sendi jadi bengkak, nyeri, dan memerah. Ini dia yang disebut gout arthritis. Gout atau asam urat biasanya cuma mempengaruhi satu sendi, tapi kalau udah semakin parah bisa juga mempengaruhi beberapa sendi. Gejalanya biasanya nyeri sendi terutama pagi hari, sendi bengkak, kemerahan, terasa hangat kalau ditekan. Keluhan ini paling sering muncul di jempol kaki, tapi bisa juga kena ke sendi lain termasuk pergelangan kaki, lutut, lengan, pergelangan tangan, siku, dan kadang di jaringan lunak dan tendon. Nah, kalau udah seperti ini, konsultasikan diri ke dokter. Dokter biasanya akan memberikan obat anti radang dan obat untuk mengontrol kadar asam urat seperti allopurinol. Jika sudah ditangani dengan baik, biasanya respon penyakit asam urat akan sangat baik. Tapi jangan menganggap remeh asam urat, karena kalau tidak ditangani bisa menyebabkan komplikasi seperti topus, yaitu benjolan yang muncul di area sendi karena penumpukan kristal asam urat, kerusakan sendi, sendi yang meradang secara kronis akibat kristal asam urat lama-lama bisa jadi rusak. Batu ginjal. Kadar asam urat yang tinggi bisa memicu munculnya batu ginjal atau bahkan sampai kondisi gagal ginjal. Nah, biar gak sampai menderita penyakit tadi, lakukan hal ini untuk mencegah kadar asam urat tinggi. Hindari makanan dengan kadar purin tinggi seperti hati ampela, jeroan, ekstrak ragi, daging sapi, daging domba, daging babi, sarden, lobster, kerang, udang, kepiting, bayam, emping atau melinjo, dan buah nangka. Kurangi konsumsi minuman bersoda dengan kadar gula atau fruktosa tinggi dan minuman beralkohol. Konsumsi makanan rendah lemak, olahraga secara rutin 3-5 kali seminggu 30-60 menit, minum air putih lebih dari 2 liter per hari. Untuk terapi komplementernya, kita bisa memakai terapi kompres jahe yang bertujuan untuk mengontrol nyeri asam urat. Dengan 100 gram jahe diparut dan dilarutkan dalam 300 cc air hangat dengan suhu 40 derajat Celcius, durasi 15 menit pada area yang mengalami nyeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.